Reni Yuliska. Mualimah Reni Haspita Yandi. Mualimah Nisma Dewi. Mualimah Duryana. Are you ready to study? Ready! So, jadi Nah, anak-anak mualimah semuanya, sebelum kita belajar, yuk kita lihat di sekeliling kita. Apakah ada sampah atau ada debu? Nah, jika ada, ayo kita bersihkan. Dalam hitungan yang ketiga, anak-anak mualimah mulai membersihkan lingkungan di sekitarnya ya. 1, 2, 3, yuk! Anak-anak mualimah, sebelum kita belajar, yuk kita mulai aktivitas kita dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Materi belajar Syaqafatul Hayah untuk hari ini adalah kita akan belajar tentang sholat sunnah duha. Namun untuk anak-anak ketahui, sebelum kita nanti praktek sholat bersama mu'alim, perlu mu'alim sampaikan tentang syarat sahnya sholat. Perlu sekali anak-anakku semua mengetahui tentang syarat sahnya sholat. Bagaimana supaya sholat kita sah, bagaimana harus tahu kita. Ada berapa syarat sah sholat? Coba nanti semua ya, mu'alim sebutkan satu. Yang pertama adalah kita harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Apakah hadas kecil itu anak-anak? Hadas kecil adalah ketika terjadi keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Kubul jalan depan, dubur jalan belakang. Kubul keluar benda cair, belakang keluar benda padat atau benda gas. Paham anak-anak? Nah, itulah hadas kecil. Ya. Maka kalau hadas kecil itu mewajibkan wudhu. Kemudian apa hadas besar? Hadas besar adalah
sesuatu yang mewajibkan mandi, ya. Tapi mandi bukan mandi biasa, mandi wajib namanya, yaitu membasahi seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Itu namanya mandi wajib karena dosa. Baik. Jadi pertama apa tadi? Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, suci badan kita, pakaiannya, dan tempatnya sholat dari najis. Kalau kita mau sholat semua harus fresh, suci semuanya, bersih. Badannya suci, pakaiannya suci, tempatnya sholat juga harus suci. Misalkan pakai sajadah, maka sajadahnya harus suci. Suci dari apa? Suci dari najis. Misalkan najis, ya nak ya, pipis kita najis. Misalkan kena ciri ayam, najis, ciri kita najis. Itu contoh benda najis. Darah nanah najis. Contoh najis ya. Maka badan, pakaian, dan tempat sholat harus bersih, suci dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Apakah aurat itu anak-anak? Aurat itu adalah sesuatu yang ketika dinampakkan tak layak, tak boleh, memalukan. Nah itu, sesuatu yang tak layak dinampakkan, tak boleh dinampakkan, tak boleh dibuka. Kalau dibuka bagaimana? Dosa. Aurat, ya. Nah, gimana auratnya laki-laki ketika sholat? Auratnya laki-laki ketika sholat adalah mulai pusat, atas pusat ini sampai lutut. Pusat tak boleh nampak, lutut tak boleh nampak. Ini aurat laki-laki ketika sholat. Nah, mana aurat perempuan? Aurat perempuan adalah seluruh badan, mulai ujung rambut sampai ujung kaki tak boleh nampak, kecuali muka atau wajah dan kedua telapak tangan. Maka anakku semua kalau pakai mengkena hati-hati, pakai mengkena yang bagus, jangan sampai rambut kepala kita nampak. Ini perempuan kalau nampak rambut begini tak boleh, harus tertutup sampai dagu sini, tak boleh nampak. Lehernya pun tak boleh nampak perempuan. Tangan harus sampai pergelangan. Nah, tak boleh nampak pergelangan ke atas, tak boleh nampak. Ya. Jadi yang boleh nampak apa perempuan? Wajah dan kedua telapak tangan. Oke. Selanjutnya yang keempat adalah menghadap kiblat. Kemana menghadap kiblat itu? Menghadap kiblat adalah ke arah Ka'bah. Tahu anak Ka'bah? Di mana Ka'bah? Ka'bah itu sebuah bangunan. Sebuah bangunan yang tepatnya ada di kota Mekah, di Saudi Arabia. Bangunan kotak berwarna hitam dinamakan Ka'bah. Itulah arah kiblat seluruh umat Islam ketika mereka melaksanakan atau mendirikan sholat. Jadi yang keempat menghadap kiblat. Dan yang kelima adalah sudah masuk waktu sholat. Otomatis kalau belum masuk waktu sholat, maka ketika yang akan dilakukan adalah sholat-sholat yang sudah ditentukan waktunya, maka harus tengok waktunya, sudah masuk waktu atau belum. Baik kananku semua, itu beberapa syarat sholat. Jadi ada berapa syarat sholat anak? Ada 5. Khomsatun. Ada berapa? 5. Hafalkan bagus ya. Baik anak-anakku, setelah kita mengetahui syarat-syarat sholat, juga wajib kiranya kita mengetahui tentang rukunnya sholat. Ya, jadi rukun itu pokok. Sesuatu yang pokok itu harus dilengkapi. Kalau tidak dilengkapi tak sempurna, sehingga tak sah sholatnya ketika rukunnya tidak dilaksanakan. Baik, ada berapa rukun sholat? Rukun sholat itu anak-anakku semua ada 13. Ya, ada berapa anak-anakku?
13. Salah satu asyara 13. Yang pertama adalah niat. Seperti pernah saya sampaikan kan, di mana letaknya niat? Niat tempatnya ada di dalam hati, ada di dalam hati. Nah, lafadznya niat seperti apa? Lafadznya niat tergantung niat sholat apa yang kita lakukan. Kalau yang kita lakukan sholat sunat duha, maka niatnya adalah sholat sunat duha. Usolli sunatul duha rakaataini mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Ini lafadznya niat. Sedangkan tempatnya niat, membaca niat itu ada di dalam hati. Yang kedua, apa rukunnya? Yaitu berdiri bagi yang mampu dalam sholat fardu. Kalau sholat fardu, ya wajib berdiri bagi yang mampu. Kalau tak mampu bagaimana? Boleh duduk. Nah, boleh sholat sambil duduk. Duduk kan? Kalau tak pandai duduk, tidur miring. Ini sholatnya begini, tidur miring. Nah, ini kan? Nah, ini. Nah, kalau tak mampu tidur miring, terlentang. Nah, nih, buatnya seperti ini. Nah, terlentang. Tak mampu ngapa-ngapain sekarang. Berdiri tak pandai, duduk tak pandai, terlentang tak pandai. Sudah tak apa-apa lagi, tak mampu lagi apa-apa. Disolati. Mau anak-anak disolati? Nah, sebelum kita disolati, maka sholatlah kita dulu. Jangan sampai kita meninggalkan sholat. Paham tuh? Nah, ini penting nih. Pesan untuk malim pertama. Juga pesan untuk anak-anakku semua. Ya, berdiri. Yang ketiga apa anak-anakku? Takbiratul ihram. Seperti apa takbiratul ihram? Yaitu kita membaca takbir. Allahu Akbar. Takbir yang pertama dalam sholat namanya takbiratul ihram. Kemudian yang keempat adalah membaca Fatihah atau membaca suratul Fatihah. Yang kelima, rukuk beserta tumakninah. Rukuk beserta tumakninah. Rukuk beserta tumakninah. Apa tumakninah itu? Tumakninah itu adalah tumakninah itu diam sejenak, ya. Diam sejenak, sekedar kita membaca subhanallah lamanya. Artinya apa? Dengan tumanina itu artinya kita menenangkan diri setelah rukuk, tenang dulu. Nah, tenang, baru kita membaca subhanallahil azim. Nah, jeda antara rukuk dengan i'tidal namanya tumanina. Nah. Yang kelima, i'tidal. Apa i'tidal anak? I'tidal itu bangun dari rukuk. Nah, ini rukuk. Nah, ini i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Nah, ini i'tidal, ya, i'tidal. Selesai i'tidal. Nah, apa bacanya i'tidal? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Beserta tumakninah. Jadi bacaan-bacaan dalam sujud, bacaan i'tidal, bacaan rukuk itu namanya jeda ketika kita tumakninah. Ya, maka sholat tidak boleh cepat. Yang ketujuh adalah sujud 2 kali. Sujud 2 kali beserta tumakninah. Ya, sujudnya 2 kali beserta tumakninah. Ya. Berapa kali sujud anak-anak? Setiap rakaat sujudnya 2 kali plus tumakninah. Tumakninah wajib. Tumakninah itu tenang ketika kita melakukan rukuk, sujud, i'tidal. Rukuk, i'tidal, sujud, tenang, tidak perlu cepat-cepat. Ya. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud. Kalau sujud 2 kali tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duduk di antara 2 sujud beserta tumakninah. Tumakninah juga di sini ya. Kemudian sujud lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Duduk di antara 2 sujud, duduk di antara 2 sujud beserta tumakninah. Yang kesembilan adalah duduk tasyahud akhir atau duduk tahiyat akhir. Yang ke-10 membaca tasyahud akhir atau tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah sampai
innaka hamidum majid. Nanti akan kami praktekkan nanti kan. Itu bacaannya. Selesai membaca tahiyat yang ke-10, kemudian yang ke-11 sekarang apa? Yang ke-11 adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sempurnakan lebih bagus. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Disempurnakan. Baik. Yang ke-12 membaca salam yang pertama. Jadi salam itu wajibnya 1 kali. Yang kedua sunnah. Tapi ingat, walaupun sunnah bukan berarti tak penting. Walaupun sunnah itu penting dilakukan. Untuk apa? Untuk menyempurnakan yang wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke kanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru yang kedua ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yang ke-13 adalah tartib berurutan, mulai dari niat, berdiri, takbiratul ihram sampai salam, berurutan sesuai dengan aturan fikih yang sudah kita pelajari. Ya, semoga anak semua paham. Nanti kita mulai praktekkan, kita mau bagus. Baik itu, mulai praktek sholat sunnah duha. Mualim baca keras-keras biar anak-anak semua tahu. Renggangkan sedikit kakinya, cukuplah nanti untuk duduk. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu lebar pula, ya. Renggang, pas. Renggang, pas duduk nanti ya. Baik. Usolli sunatul duha rak'ataini mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fanshab wa ila rabbika farghab. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Baik anak-anak semua, kalau sudah selesai sholat, kita lanjutkan dengan doa dengan khusyuk. Kalau berdoa tidak boleh main-main, yang khusyuk. Karena berdoa itu kita memohon kepada Allah. Harapan kita adalah doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fa yassirhu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana qalilan fa kaththirhu wa in kana haraman fa tahhirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla Anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi ayyi safarah kiramin bararah. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah thumma idza syaa ansyarah
يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. Assalamualaikum anak-anak mualimah. Hari ini kita belajar Hifzul Quran. Nah, sebelum kita melanjutkan hafalan surat Al-Mutaffifin, alangkah baiknya kita murojaah ayat yang sudah kita hafal. Kita hafal dari ayat 1 sampai 4 ya. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu
wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Nah, sekarang kita lanjutkan menghafal ayat yang kelima dan keenam. Perhatikan Mu'allimah ya. Dalam satu ayat kita baca 10 kali ya. Ayat yang kelima. Liyaumin azim. Liyaumin azim. Liyaumin azim. Perhatikan panjang pendeknya ya nak. Liyaumin azim. 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 Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-6. Yauma yaqumun nasu. Kita baca 10 kali. Yauma yaqumun nasu. 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 Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Lirabbil alamin. Lirabbil alamin. Lirabbil alamin. Alamin. Lirabbil alamin. Lirabbil alamin. Lirabbil alamin. Lirabbil alamin. Lirabbil alamin. Nah, sekarang kita baca dari awal ayat yang ke-6 ya. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. 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 Anak-anak Mu'allimah, sekian dulu pembelajaran hifzul kita pada hari ini. Jangan lupa untuk menghafal dan sering murojaah ya. Bagi anak-anak yang Mu'allimah yang sudah hafal, boleh dilanjutkan hafalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Mu'allimah, untuk pelajaran sains Quran hari ini kita akan membedakan 3 huruf ya. Yang pertama huruf sa. Huruf sa.
Yang kedua, huruf ta. Huruf ta. Huruf ta. Dan yang ketiga adalah huruf sya. Huruf sya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita harus bisa membedakan antara huruf sa, ta, dan sya. Perhatikan ya anak-anak mualimah cara membedakan huruf tersebut. Dan jangan lupa anak-anak mualimah juga harus mempraktekkan ketika membaca Iqra nanti. Nah, untuk sa dilapaskan dengan ujung lidah dipertemukan dengan gigi seri bagian bawah, ya. Untuk sa mempertemukan ujung lidah dengan gigi seri bagian bawah. Gigi seri bagian bawah. Sa. Nah, pada huruf sya dilapaskan dengan mempertemukan lidah bagian tengah dengan langit-langit atas. Misalnya, ya, sya, ya, mempertemukan lidah bagian tengah dengan langit-langit bagian atas, ya. Lidah bagian tengah dengan langit-langit bagian atas. Sya, ya, sya. Sedangkan ta bagian ujung lidah dipertemukan dengan bagian ujung gigi seri bagian atas, ya. Ta, cara penyebutannya, ujung lidah dipertemukan dengan gigi seri bagian atas. Ta, gigi seri bagian atas. Ta. Nah, begitu ya anak-anak mualimah perbedaan 3 huruf. Yang pertama sa, dan sya, ya. Membedakan antara huruf sa, dan sya. Nah, jangan lupa ya anak-anak mualimah ketika membaca Iqra di rumah, pelan-pelan kita merubah huruf yang kita rasa tidak betul. Kita mulai dengan huruf sa, dan sya. Assalamualaikum anak-anak mualimah. Hari ini kita lanjut lagi pembelajaran Iqra kita ya di halaman 96. Iqra 3 di halaman 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi suhufi Musa. Nah, untuk pembelajaran kita di halaman 96, kita evaluasi anak-anak mualimah. Jadi semua mat yang telah kita pelajari hari ini kita ulang kembali. Nah, perhatikan ya, biar untuk mengulang-ulang mat yang telah kita pelajari, ya. Nah, di sini ada fi di sini ya sukun atau ya mati kita panjangkan 2 harokat, ya. Fi suhufi Musa. Fi suhufi Musa. Jika anak-anak mualimah mau memotong, maka fi-nya jangan dipanjangkan. Fi suhufi Musa. Boleh juga fi suhufi Musa. Selanjutnya qala la
bertemu dengan alif atau alif tidak berbaris, maka kita panjangkan 2 harokat, ya. Qala la. Nah, la di sini juga ada alif yang tidak berbaris, maka kita panjangkan 2 harokat. Qala la ghalibah. Qala la ghalibah. Hahuna qa'iduna. Hahuna qa'iduna. Fasalakahu ya nabi'a. Nah, untuk pertemuan hari ini kita berlatih dulu ya anak-anak mualimah tentang perbedaan antara sa, dan sya. Nah, ini ada huruf sa, ya, huruf sa seperti yang mualimah jelaskan di awal video ya. Sa. Jadi anak-anak mualimah harus bisa membedakan antara huruf sa, fa, dan sya, ya. Fasalakahu ya nabi'a. Fasalakahu ya nabi'a. Wa kafa bina. Wa kafa bina hasibina. Hasibina. Nah, di sini ada alif tegak, ya. Apabila kita bertemu dengan fathah tegak atau alif tegak, maka kita panjangkan 2 harokat, ya. Hasibina, ya sukun dipanjangkan 2 harokat, ya anak-anak mualimah. Kita mengulang-ulang lagi. Untuk hari ini kita evaluasi atau mengulang-ulang pelajaran yang telah kita pelajari di Iqra 3, ya. Hasibina waliya fiha ma'aribu. Bu di sini tidak ada tanda mad atau tanda panjang, maka jangan dipanjangkan ya. Ma'aribu. Kafaru sabaqu. Kafaru sabaqu. Kafaru sabaqu. Yuridu khiyanataka. Nah, selanjutnya sadaqu ma ahadu. Sadaqu ma ahadu. Waw sukun dipanjangkan 2 harokat. Sadaqu ma ahadu. Wa kanu lana khashi'ina jahadu wa sabaru waw sukun dipanjangkan 2 harokat. Ahadana makanahu. Nih di sini ada dhamma tegak. Dhamma tegak kita panjangkan 2 harokat ya anak-anak mualimah. Makanahu. Wa na'a bijanibihi.
kanu yusari'una kanu yusari'una maka dayazigu wa ma kanu sabiqina wa ma kanu sabiqina. Nah, itu ya anak-anak mualimah untuk pelajaran sains Quran atau Iqra kita pada hari ini. Hari ini kita belajar Iqra 3 halaman 96. Nah, hari ini kita evaluasi anak-anak mualimah. Nah, bagaimanakah membedakan huruf dan juga man, tanda baca panjang atau pendek. Nah, sampai di sini dulu ya anak-anak mualimah pertemuan hari ini tentang sains Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak mu'alimah semuanya? Ahlan wa sahlan wa marhaban anak-anak mu'alimah semuanya. Baiklah, pada hari ini kita akan meneruskan pembelajaran bahasa Arab kita, yaitu tentang menyambung huruf dari kanan bisa, dari kiri bisa. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran tersebut, untuk sekilas mu'alimah ulang kembali yaitu pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang huruf-huruf yang hanya bisa disambung dengan teman-teman yang ada di sebelah kanannya, sementara dengan huruf-huruf yang ada di sebelah kirinya atau dengan huruf-huruf yang berada setelahnya, ia tidak bisa disambung. Nah, apakah anak-anak mu'alimah masih ingat? Hurufnya itu adalah ada 6, yaitu ada huruf alif, ada huruf dal, huruf za, huruf ro, huruf zai, dan huruf waw. Nah, inilah dia, yaitu 6 huruf hijaiyah, yang mana 6 huruf ini dia hanya bisa disambung dengan huruf-huruf yang ada di sebelahnya, di sebelah kanannya, ya. Sementara dengan huruf-huruf yang ada di sebelah kiri dari huruf ini, dia tidak bisa disambung, dia berdiri sendiri, ya. Contohnya kemarin misalnya huruf sa, alif, dan so. Nah, bagaimana cara kita merangkai huruf-huruf hijaiyah ini? Pertama, kemarin kita lihat dulu huruf pertama dari sebelah kanan. Mana kanan? Ini kanan, ini kiri. Itu ada huruf sa. Sa, kita mau menyambung sa ke alif. Bisa setelah disambung dengan alif? Bisa. Kenapa? Karena 6 huruf ini dia bisa disambung dengan huruf yang sebelumnya, dengan huruf-huruf yang sebelumnya. Nah, sebelum huruf alif ini huruf apa? Huruf sa. Huruf sa ini ada nggak di antara yang 6 ini? Tidak ada, makanya bisa disambung. Jadi kita sambung sa dengan alif. Kita ambil yang ininya, kepalanya. Nah, sa. Gabungkan ke alif. Jadilah seperti ini. Kemudian kita lihat huruf alif dengan shad. Alif dengan shad kira-kira bisa disambung? Kita lihat kembali. Tadi mu'alimah sudah jelaskan. Huruf yang 6 ini dia tidak mau disambung dengan huruf-huruf setelahnya atau dengan huruf-huruf yang ada di sebelah kirinya. Mana huruf setelah huruf alif? Huruf shad. Berarti tidak bisa disambung. Berarti shadnya berdiri sendiri. Sa, aso. Kemudian kemarin ada
kita lihat kembali huruf pertama dari sebelah kanan yaitu huruf kho. Kho bisa disambung dengan ro? Bisa, karena kho ini terletak sebelum huruf ro. Makanya bisa disambung. Kita sambung dia. Kho, kita ambil aja kepalanya. Kho. Disambungkan ke ro. Kemudian huruf ro bisa disambung dengan huruf jim. Bisa? Tidak bisa, karena ja ini atau jim ini terletak setelah huruf ro. Jadi dia tidak bisa disambung, dia berdiri sendiri. Kalau nanti ro ini kita sambung ke ja, nanti berubah bentuknya. Cobalah ro disambungkan ke ja. Huruf apa? Bisa jadi ini huruf lam, bisa jadi ini huruf nun kalau dikasih titik. Makanya dia tidak mau disambung. Nanti dia berubah bentuknya, tidak seperti huruf ro lagi. Ingat ya nak, huruf yang 6 ini dia hanya mau disambung dengan huruf-huruf yang terletak sebelum huruf-huruf yang 6 ini. Atau dia hanya mau disambung dengan huruf-huruf yang terletak dari sebelah kanan huruf-huruf ini. Terletak dari sebelah kanan sebelum huruf-huruf ini. Sementara kalau dia terletak setelah huruf-huruf ini, setelah huruf yang ada 6 ini, dia tidak mau disambung, dia berdiri sendiri. Ya. Kemudian misalnya lagi contohnya huruf fa, huruf ro, huruf ko. Nah, bagaimana cara kita menyambung huruf-huruf ini menjadi sebuah kata? Kita lihat pertama ada huruf fa. Fa bisa disambung dengan ro? Bisa, karena fa terletak sebelum huruf ro. Kita sambung. Ro bisa disambung dengan kof? Tidak bisa, karena kof ini terletak setelah huruf ro. Sementara huruf ro ini adalah termasuk salah satu huruf yang tidak mau disambung dengan huruf-huruf lain yang terletak setelahnya. Jadi ko-nya kita tulis sendiri seperti bentuk aslinya. Ya kan? Selanjutnya kita akan mempelajari yaitu tentang huruf-huruf yang bisa disambung dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri. Ya, kanan oke, kiri oke. Nah, apa saja huruf-huruf itu? Huruf-huruf itu adalah selain dari huruf yang 6 tadi. Selain dari huruf alif, huruf dal, za, ro, zai, dan waw. Huruf yang bisa disambung dari kiri oke dan kanan oke. Hurufnya yaitu selain dari huruf 6 tadi. Berarti ada huruf ba, huruf ta, huruf ta, huruf ta, huruf jim, huruf ha, kemudian huruf ko, kemudian huruf sa, kemudian huruf sya, kemudian huruf sod, kemudian huruf dot. Selanjutnya ada huruf to, huruf zo, huruf ain, huruf ghain, huruf fa, huruf qaf, kemudian huruf kaf, huruf lam,
Kemudian ada huruf ya. Nah, inilah dia, yaitu huruf-huruf yang bisa disambung dari kiri oke dan kanan oke. Nah, huruf-huruf itu selain dari huruf yang 6 tadi, selain dari huruf alif, dal, za, ro, zai, dan waw, itu ada huruf ba, ta, ta, jim, ha, ho, sa, sya, sod, dod, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, dan ya. Ingat ya anak mualimah semua, ini adalah huruf-huruf yang bisa disambung dari kiri oke dan dari kanan oke. Ya, nah anak-anak mualimah semuanya, sebelum kita masuk ke merangkai huruf menjadi kata, yaitu huruf-huruf yang bisa disambung dari sebelah kiri oke dan dari sebelah kanan oke, kita terlebih dahulu mengenal bagaimana bentuk-bentuk huruf hijaiyah ketika dia terletak di awal, kemudian ketika dia terletak di tengah, dan ketika dia terletak di akhir. Kita masuk yang pertama, huruf alif. Alif ketika di awal bentuknya adalah seperti ini. Ketika di tengah itu tidak ada. Alif itu dia tidak ada terletak di tengah karena dia adalah huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf yang ada setelahnya. Dan ketika di akhir bentuk alif itu adalah seperti ini. Untuk alif kita masuk huruf ba. Ba ketika di awal bentuknya adalah seperti ini. Ketika di tengah bentuknya seperti ini. Dan ketika di akhir bentuknya seperti bentuk semula. Nah, kita masuk huruf ta. Ta sama bentuknya dengan huruf ba. Ta ketika
Kemudian huruf sa. Sa ketika di awal ditulis seperti ini. Kemudian sa ketika di awal ditulis seperti ini. Ketika di tengah sya itu seperti ini. Dan ketika di akhir sa itu ditulis seperti ini. Seperti bentuk semula. Kemudian ada sya. Sya juga sama dengan sa, yang membedakannya hanya titik. Sya ketika di awal bentuknya seperti ini. Ketika di tengah bentuk sya seperti ini. Dan ketika di akhir sya bentuknya seperti ini, yaitu seperti bentuk semula. Kita masuk huruf shad. Shad ketika di awal kita ambil bagian kepalanya saja. Shad. Nah, ketika di tengah bentuknya seperti ini. Nah, dan ketika akhir dia seperti bentuk semula. Begitupun dengan huruf dot. Shad dengan dot itu sama bentuknya, yang membedakannya hanya titik. Kita ambil bagian kepalanya. Dot ketika di awal, kemudian ketika di tengah, dan ketika dot terletak di akhir seperti bentuk semula. Huruf to. To ketika dia di awal bentuknya sama seperti bentuk semula. Ketika dia di tengah bentuknya adalah seperti ini. Nah, to nggak ada titiknya. Dan ketika di akhir bentuk o itu adalah seperti ini. Seperti bentuk semula. Kemudian zo. Zo sama dengan huruf to. Ketika di awal bentuknya seperti ini. Ketika di tengah bentuk to itu bentuk zo itu adalah seperti ini. Dan ketika di akhir dia kembali seperti bentuk awal. Itu adalah untuk huruf to, zo, do, so, sya, sa, dan ro. Ingat ya, namanya yaitu huruf ain. Huruf ain atau huruf a ketika di awal ditulis seperti ini. Kita ambil bagian kepalanya saja. Ketika di tengah bentuknya adalah seperti ini. Dan ketika di akhir ditulis seperti bentuk semula. Huruf ain ketika di awal bentuknya adalah seperti ini. Ketika di tengah bentuk ain itu adalah seperti ini. Dan ketika di akhir bentuknya adalah seperti bentuk semula. Ini adalah huruf
Ketika dia di tengah ditulis seperti ini. Dan ketika di akhir lo ditulis seperti ini. Huruf fa. Fa ketika di awal ditulis seperti ini. Ambil bagian kepalanya, sementara bagian yang melingkar tidak. Ketika di tengah bentuknya seperti ini. Dan ketika di akhir bentuk fa itu adalah seperti bentuk semula. Selanjutnya huruf qaf sama dengan huruf fa yang membedakan hanya titik. Qaf ketika dia di awal bentuknya seperti ini. Ketika di tengah bentuk qaf itu adalah seperti ini. Dan ketika di akhir bentuk qaf itu adalah seperti bentuk semula. Kita masuk huruf kaf. Kaf ketika di awalnya bentuknya seperti ini ya. Kaf. Ketika dia di tengah kaf itu bentuknya seperti ini. Dan ketika di akhir bentuk kaf itu seperti bentuk semula. Itu untuk huruf kaf. Kemudian huruf lam. Lam ketika di awal bentuknya sama. Ketika di tengah bentuknya seperti ini. Dan ketika di akhir bentuknya seperti bentuk semula. Ini adalah huruf lam. Selanjutnya yaitu huruf mim. Mim ketika di awal ditulis seperti ini. Ketika di tengah mim ditulis seperti ini. Dan ketika di akhir mim ditulis seperti ini. Kemudian huruf ha. Ha ketika ditulis di awal dia ditulis seperti ini. Ketika di tengah ha ditulis seperti ini. Dan ketika di akhir ha itu ditulis seperti ini. Lanjut ada huruf nun. Huruf nun sama dengan huruf ba, huruf ta, dan huruf ta. Yaitu ketika di awal ditulis seperti ini. Ketika di tengah nun ditulis seperti ini. Dan ketika di akhir nun itu ditulis seperti bentuk semula. Kemudian hamzah. Hamzah ketika di awal ditulis seperti ini. Ketika di tengah hamzah ditulis seperti ini. Dan ketika di akhir hamzah itu ditulis seperti ini. Dan ketika di akhir hamzah ditulis seperti ini. Masuk huruf ya. Ya ketika di awal ditulis seperti ini. Ketika di tengah ya ditulis seperti ini. Dan ketika di akhir ya itu ditulis seperti bentuk semula. Bagaimana anak-anak mu'allimah semuanya sudah paham kan? Bagaimana bentuk-bentuk huruf hijaiyah? Ketika posisinya di awal kata, di tengah kata, dan di akhir kata. Ya, ada yang bentuknya berubah dan ada yang bentuknya tidak berubah. Itu anak-anak mu'allimah semuanya.
menjadi sebuah kata. Untuk yang pertama yaitu kita melihat dari kepalanya. Kita akan menyambung huruf-huruf ini dengan melihat kepalanya. Contoh yang pertama, kita akan menggabungkan semua kepalanya menjadi satu. Nah, yang pertama ada huruf sya. Sya kita ambil kepalanya. Ini dia kepalanya. Sya bisa disambung dengan huruf fa. Bisa, karena huruf ini adalah tidak termasuk di dalam salah satu huruf yang 6 tadi, yaitu alif, dal, za, ro, zai, dan waw. Jadi kita ambil kepalanya. Kita ambil kepala ketiga huruf ini, kemudian kita sambungkan. Kita ambil kepala. Kita ambil kepala dan kita tulis seperti bentuk huruf awalnya. Sya, fa, o. Sudah kan? Yang kedua sama, kita ambil kepala ho. Kepalanya saja kita ambil. Kita ambil kepala huruf sya dan kita ambil kepala huruf fa. Kemudian kita sambung. Ho tadi ketika di awal kata dia ditulis seperti ini. Ho, kita sambungkan dia dengan huruf sya. Nah, kita sambungkan dia ke huruf fa. Nah, ho, sya, fa. Begitupun dengan yang contoh nomor 3, kita ambil kepalanya. Kemudian kita sambung. Qaf ketika di awal. Nah, kita sambungkan ke so. So ketika dia di tengah. Nah, kemudian fa ketika dia terletak di akhir, seperti bentuk aslinya atau seperti bentuk awal. Selanjutnya yang keempat, ambil kepala fa, ambil kepala ha, dan ambil kepala so. Kita sambung fa ketika di awal. Nah, bentuknya. Ketika ha bentuknya di tengah. Nah, fa, ha, dan so ketika bentuknya di akhir kata. Nah, seperti bentuk asli. Kemudian yang kelima ada huruf ha. Kita ambil kepalanya. Huruf sa kita ambil kepalanya dan ada huruf sya. Kita ambil kepala ketiganya baru kita sambungkan. Ha ketika dia di awal bentuknya seperti ini. Kita sambungkan ke sya. Sya ketika dia di tengah. Nah, ketika sya di akhir kata. Udah kan anak-anak mu'allimah, tinggal diambil bagian kepalanya saja. Sementara bagian yang melingkar atau melengkung tidak diambil. Selanjutnya yaitu huruf tersebut berbentuk mirip seperti huruf S. Nah, hurufnya itu adalah huruf qaf. Kita langsung masuk ke contoh. Huruf qaf ini ketika dia terletak di awal maka ditulis seperti ini. Ketika tak di tengah, putih. Ketika ba itu terletak di akhir seperti bentuk awal. Kita lanjut yang nomor 2, huruf sa. Sa ketika dia ditulis di awal kita ambil kepalanya. Nah, kita hubungkan dengan kaf. Jadi kaf ini dia terletak di tengah. Nah, bentuknya seperti ini.
lam. Nah, kita langsung masuk ke contoh. Lam ketika dia di awal ditulis seperti disambungkan dia dengan huruf dal. Nah, lam zi, kemudian baru huruf ro. Kenapa dia zai dan ro ini tidak disambung? Karena ini adalah huruf, salah satu huruf yang tidak bisa disambung. Contoh yang kedua, sa. Nah, disambungkan ke lam bentuknya. Lam ketika dia disambung dengan huruf kaf, maka bentuknya ini dia. Kemudian yang ketiga, huruf waw. Kemudian huruf waw ini tidak bisa disambung dengan huruf shad. Lalu kita tulis huruf so. So ketika dia di awal disambungkan dengan lam. Wa sola. Ingat ya, lam ketika posisi di awal, di tengah, dan di akhir, yaitu huruf mirip kepala jeratan pancing, yaitu huruf mim. Kita langsung masuk ke contoh. Pertama, huruf mim. Ketika di awal dia ditulis seperti disambungkan dengan lam. Mala. Lam ketika disambung dengan kaf, malaka. Contoh yang kedua, huruf kaf ketika dia terletak di awal, maka bentuknya seperti ini. Disambungkan ke mim. Disambungkan dengan huruf lam. Lamnya berarti ditulis seperti bentuk semula. Kamala. Contoh yang ketiga, huruf qaf. Qaf ketika terletak di awal seperti ini. Kemudian ketika dia disambungkan dengan alif seperti ini. Kemudian ketika alif disambung dengan mim, berarti tidak bisa. Mimnya ditulis seperti bentuk semula. Qaimun. Ingat ya. Huruf mim ketika di awal bentuknya seperti ini, ketika di tengah bentuknya seperti ini, dan ketika di akhir bentuknya seperti ini. Selanjutnya yaitu huruf yang bentuknya seperti ombak, yaitu ada huruf ain dan huruf ghain. Kita langsung masuk ke contoh yang pertama, yaitu huruf mim. Mim ketika di awal bentuknya seperti ini. Disambungkan ke ain. Ain ketika dia di tengah bentuknya seperti ini. Dan disambungkan ke kaf. Ma'aka. Contoh yang kedua, ain ketika terletak di awal posisinya bentuknya seperti ini. Disambungkan dengan huruf mim. Mim ketika di tengah bentuknya seperti ini. Kemudian mim disambung dengan huruf dal. Dal bentuknya seperti ini ketika di akhir. Yang ketiga, huruf ba. Ba ketika di awal ditulis seperti ini. Disambungkan dengan huruf lam. Lam ketika di awal di tengah seperti ini. Kemudian huruf go ketika di akhir ditulis seperti ini. Balagho. Selanjutnya yang keempat ada huruf sya. Sya ketika dia di awal ditulis seperti ini. Kemudian kita sambung dia ke go. Goin. Seperti ini. Goin ketika di tengah, kemudian disambung dengan huruf lam. Lam bentuknya seperti ini ketika dia di akhir. Syabola. Jadi ini adalah ain ketika di tengah, ain ketika di awal, goin ketika di akhir, dan goin ketika di tengah. Ingat ya anak-anak mu'alimah. Kemudian yang terakhir yaitu ba.
ini kita cukupkan sampai di sini. Ilal liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk anak-anak mu'alimah semuanya, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada